Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi kuliah, melanjutkan kemarin, mengingatkan bahwa perikatan itu bisa lahir karena perjanjian dan juga bisa lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang sudah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Untuk itu pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang perikatan yang lahir karena perjanjian. Apa itu perjanjian atau persetujuan? Di dalam pasal 1313 KUH Perdata 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Ini rumusan pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Memang ada kesan bahwa rumusan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tadi saya sampaikan, satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih. Ini banyak kritikan, karena yang namanya perjanjian itu tidak bisa satu orang itu mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. Oleh karena itu, di dalam pasal 1313 ini banyak dikritisi oleh para ahli di dalam hukum perdata. Oleh karena itu, saya mendefinisikan yang namanya perjanjian itu adalah suatu perbuatan antara dua orang atau satu orang saling mengikatkan diri. Kalau ini kan mengikatkan diri, artinya kalau ini kan saling mengikatkan diri antara orang yang satu dengan yang lain. Anda tidak bisa begini, satu mengikatkan diri, yang satu tidak mengikatkan diri, tidak bisa kalau dalam satu perjanjian. Karena ada kata sepakat, ada hubungan hukum. Sehingga kalau mau diterjemahkan yang namanya hukum perjanjian adalah sebagai seperangkat norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, antara satu orang atau lebih saling mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih lainnya dalam lapangan harta kekayaan. Sehingga yang namanya perjanjian itu bisa juga tertulis, bisa juga tidak tertulis. Ada hubungan hukum antara dua orang, satu orang, ada hubungan hukum. Artinya apa? Artinya yang namanya perjanjian itu harus timbul hak dan kewajiban. Di satu pihak menimbulkan hak, di satu sisi menimbulkan kewajiban di pihak lain. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya. Artinya apa? Dua pihak ini punya hak dan kewajiban di dalam hukum. Dalam hukum tidak bisa hanya satu yang mengingatkan saja, tetapi yang satu juga mengingatkan diri, sehingga dalam hukum itu harus ada yang namanya saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan hubungan hukum. Nah, belajar hukum perjanjian, hukum kontrak dalam hukum perdata, kita harus juga memahami asas-asas di dalam hukum perjanjian. Mengapa harus belajar asas? Karena asas nanti inilah yang akan melingkupi di dalam setiap perjanjian. Kita tahu bagaimana sahnya perjanjian, bentuk perjanjian, akibat perjanjian, jadi asas ini. Sehingga kalau saudara itu memandang asas-asas ini dikuasai,
Maka nanti ketika saudara bekerja dimanapun, maka akan paham tentang bagaimana asas di dalam hukum perjanjian itu. Mengacunya kepada prinsip pokok, prinsip dasar. Sehingga hukum perjanjian itu menjadi benar sesuai dengan koridor. Ada beberapa asas di dalam hukum perjanjian. Yang pertama namanya asas kebebasan berkontrak. Artinya setiap orang atau badan hukum itu mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun isinya, bebas. Kita bebas membuat perjanjian apapun lah. Ya. Tentu di dalam asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh kemudian bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Tidak boleh. Misalnya membuat perjanjian katakanlah jual beli narkoba, dilarang. Bertentangan dengan hukum, tidak punya hak tagih. Karena asas kebebasan itu tidak berarti kemudian kita sebebas-bebasnya. Yang dimaksud oleh undang-undang itu adalah kebebasan tetapi sesuai dengan koridor di dalam hukum nasional. Tetapi kita boleh menyimpangi di dalam perjanjian itu. Jadi yang dimaksud bebas itu adalah kita boleh menyimpangi perjanjian itu, ya, dan itu di luar yang diatur atau diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kita boleh menyimpangi itu. Contoh misalnya, contoh begini. Dalam perbankan misalnya. Pasal 1266 KUH Perdata. Setiap perjanjian itu pembatalannya harus di depan pengadilan. Hanya pengadilan yang punya kewenangan untuk membatalkan yang namanya perjanjian. Nah, kita boleh menyimpangi bahwa perjanjian ini dengan menyimpangi pasal 1266 KUH Perdata. Artinya, ketika orang mau membatalkan perjanjian tidak perlu ke pengadilan. Itu yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak atau menyimpangi apa yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, namanya ada asas namanya pelengkap. Ya, kita boleh membuat ketentuan undang-undang itu sendiri. Membuat perjanjian itu sendiri. Kemudian sendiri, apakah perjanjian pokok atau ada perjanjian asesor melengkapi. Contoh, dalam hukum jaminan misalnya, perjanjian utang piutang dengan jaminan. Kita boleh perjanjian pokoknya itu adalah utang piutang, perjanjian tambahannya pelengkapnya adalah apa namanya itu jaminannya. Prinsipnya hukum perjanjian itu unfullen recht, melengkapi. Kenapa melengkapi? Timbulnya perjanjian itu karena ada peristiwa. Ya. Ada peristiwa yang mungkin akan kita prediksi akan ada. Sehingga hukum perjanjian akan muncul. Misalnya ada sengketa, pelengkap dia, oh muncul. Kalau undang-undang tidak ada. Undang-undang tidak ada. Sehingga kita akan menggunakan yang namanya asas pelengkap. Artinya munculnya undang-undang itu sebagai unfullen recht itu adalah kita adalah melengkapi. Ketika perjanjian peristiwa yang kita transaksi itu kemudian tidak ada katakanlah aturannya, maka banyak akan muncul. Yang ketiga, asasnya adalah konsensual, konsensus, kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan para pihak. Konsensual, konsensus sama ya. Konsensus sama. Itu asas. Nanti akan saya jelaskan asas konsensus nanti tentang sahnya perjanjian. Berikutnya asasnya adalah obligatur. Timbul hak dan kewajiban. Ya. Maka tadi saya katakan, yang namanya perjanjian itu ya ada hubungan hukum. Tidak bisa yang namanya perjanjian itu hanya sepihak saja mengikatkan diri. Tanpa memperhatikan orang lain yang mengikatkan diri. Nah kalau perikatan karena undang-undang mungkin bisa saja terjadi. Tetapi kalau dalam
perikatan karena perjanjian, itu tidak mungkin terjadi. Asas berikutnya adalah asas personalia, person. Artinya in persona, setiap orang bisa mengadakan perjanjian. Untuk apa? Untuk dirinya. Bisa orang pribadi, bisa juga badan hukum. Jadi perlu diingat dalam pertemuan sebelumnya, yang namanya orang itu jangan dipahami orang itu hanya orang pribadi, tapi juga meliputi yang namanya badan hukum. Kemudian asas berikutnya adalah asas pacta sunt servanda. Ya, artinya perjanjian itu akan berlaku sebagai undang-undang. Undang-undang bagi siapa? Undang-undang berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Asas yang berikutnya adalah asas dengan itikat baik. Ini asas-asas pokok, artinya kalau perjanjian itu dilaksanakan, maka pelaksanaannya itu harus dengan itikat baik untuk melaksanakan isi perjanjian. Kalau tidak, ya namanya one prestasi di dalam hukum perjanjian. Ya. Itu adalah asas-asas di dalam hukum perjanjian. Nah, kapan sekarang saat sahnya suatu perjanjian? Ya, ini tolong diperhatikan tentang syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian itu diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, di mana sahnya perjanjian itu harus mengandung 4 syarat. Yang pertama, sepakat mengikatkan diri. Yang kedua, cakap. Yang ketiga, hal tertentu. Keempat, kausal halal. Akan saya jelaskan satu-satu. Ya, saya mulai dari sepakat mengikatkan diri. Sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus ada hubungan hukum untuk menyepakati sebuah perjanjian. Sepakat artinya salah satu pihak sepakat untuk terikat dengan pihak yang satu, juga terikat untuk pihak yang lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di dalam hukum perjanjian. Nah, sepakat itu tidak boleh mengandung 3 unsur, dwaling, bedroh. Ya, tidak boleh mengandung unsur duang, tidak boleh mengandung unsur paksaan, memaksa orang untuk menyepakati. Misalnya begini, dipaksa. Ini kalau kamu tidak menandatangani jual beli tanah, maka akan saya tembak, maka akan saya ada ancaman. Artinya dia terpaksa menandatangani lah. Perjanjian yang seperti ini, meskipun namanya sepakat dia tanda tangan, tetapi karena ada unsur paksaan, maka itu tidak masuk kategori kata sepakat, dapat dibatalkan. Atau ada unsur penipuan, ya. Bedroh, ada unsur penipuan. Dia dengan daya upaya, dengan tipu muslihat supaya orang itu mau menyepakati sebuah perjanjian. Ya, perjanjian. Atau dia memberikan gambar yang keliru kepada objek. Keliru kepada objek. Misalnya di dalam perjanjian itu ada, saya contohkan misalnya yang contoh mudah, ada sebuah toko biasa menjual katakanlah arloji baru misalnya di situ. Baru. Kemudian saya datang ke situ. Saya beli di situ. Ternyata yang saya beli itu tokonya mengatakan jual arloji baru, ternyata ada salah satu jam yang saya beli itu ternyata pernah dipakai, berarti kan second. Artinya apa? Artinya pemilik toko telah memberikan gambaran yang keliru kepada objek. Saya tidak tahu kalau itu barang second karena baru dipakai sekali. Ya. Tokonya juga
tertulis dia menjual arloji baru, sehingga saya harus membeli arloji tersebut. Saya belilah. Maka karena toko tadi memberikan katakanlah gambaran yang keliru kepada objek, maka masuk kategori dia tidak sepakat. Bisa saya batalkan perjanjian itu karena toko telah menggunakan daya upaya memberikan gambaran yang keliru kepada objek atau cacat tersembunyi, tidak diceritakan. Jual beli mobil, kemudian ada cacat, dia tidak cerita, terus pokoknya barangnya iki lah, pokoknya iki silakan dibeli harganya sekian. Nah, tapi dalam hati si penjual mengatakan, dalam hati kecilnya mengatakan, ini ada knalpotnya, katakanlah sudah rusak. Kalau dipakai bisa jebrol. Nah, artinya apa? Artinya penjual itu sudah memberikan gambaran yang keliru kepada objek. Ada cacat tersembunyi di situ. Nah, ini perjanjian ini juga dapat dibatalkan secara hukum. Yang kedua, tadi saya katakan cakap namanya. Cakap itu dewasa, tidak di bawah pengampuan, tidak di bawah perwalian, itu diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang cakap itu, atau sudah 21 tahun, atau belum 21 tahun tetapi dia sudah menikah atau pernah menikah. Ini masuk kategori cakap. Maka jika ada orang umurnya katakanlah 25 tahun, tetapi dia dalam tanda kutip gila, maka dia tidak masuk kategori cakap. Ya. Kenapa? Di bawah pengampuan orang gila itu. Tadi saya katakan, usianya adalah 21 tahun, tidak di bawah pengampuan, tidak di bawah perwalian, pernah menikah, atau sudah menikah. Artinya jika transaksi hukum perdata dilakukan terhadap orang-orang yang tidak dewasa ini, maka dapat dibatalkan. Memang ini adalah urusan hukum perdata, ya, perlu saya garis bawahi, karena dalam hukum Undang-Undang Pemilu 17 tahun, Undang-Undang Tenaga Kerjaan 18 tahun, ada banyak undang-undang di Indonesia itu. Tetapi yang saya bahas di sini adalah berkaitan dengan transaksi dalam hukum keperdataan cakap. Sepakat dan cakap itu namanya syarat subjektif yang apabila itu dilanggar, maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Dibatalkan menurut hukum, bisa melalui pengadilan, bisa menyimpangi pasal 1266, artinya tanpa harus melalui putusan pengadilan. Syarat yang ketiga, namanya hal tertentu atau objeknya harus jelas. Misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali misalnya. Itu harus dijelaskan objeknya apa, materinya apa, itu harus dibuat sejelas mungkin sehingga tidak menimbulkan gambaran keliru. Tidak boleh kita objeknya kabur, tidak jelas. Ya. Yang keempat adalah karena sebab yang halal, sebab yang diperbolehkan oleh hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, ya, kepatutan dalam masyarakat. Karena dalam hukum perjanjian itu juga mengakomodasi daripada nilai-nilai itu dalam masyarakat hukum adat. Ada pasal-pasal yang mengakomodasi itu, 1337, 1339, ya, itu mengadopsi itu, artinya diperbolehkan, ya. Artinya tidak semata-mata ini hukum perdata itu hanya kemudian aspeknya itu hanya tertulis sajalah. Syarat yang ketiga dan keempat, hal tertentu dan kausal halal, ini namanya syarat objektif. Ya, yang apabila dilanggar,
maka perjanjian adalah batal demi hukum. Sebab yang tidak halal misalnya, jual beli narkoba, tadi saya katakan, tidak punya hak tagih. Perjudian, perjanjian perjudian, sama, tidak punya hak tagih. Artinya kalau ada perjanjian, nanti misalnya kalau pas Piala Dunia, misalnya ada totoan kalau orang Jawa bilang itu kok kemudian dia ada unsur perjudian, maka pihak yang kalah tadi atau yang menang tadi tidak punya hak tagih. Mana kemarin pas judi menang aku, tidak mau bayar, tidak boleh. Nah, dia lapor ke polisi, tangkap semuanya, karena prinsipnya itu melanggar hukum yang berlaku. Sahnya perjanjian hanya mengandung tadi itu, sepakat, cakap, hal tertentu, pasal halal. Pertanyaannya sekarang, di dalam masyarakat kita kadang-kadang itu perjanjian itu ada yang namanya via metere. Ya kan, ada via metere, tapi metere. Apa fungsi metere sekarang? Ya, nah persepsi masyarakat itu ada nggak salah. Dikira kalau ada metere itu menjadi sah, tidak sah. Perlu saya sampaikan bahwa ini singkat saja, metere dalam perjanjian itu tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Perjanjian ada meterenya bisa jadi tidak sah, tanpa ada metere bisa jadi juga sah, atau sebaliknya. Karena metere itu hanya biaya pajak metere pada negara, diatur dalam Undang-Undang 1385 PP 24 tahun 2000, yang intinya memang punya akibat hukum. Suatu perjanjian tanpa ada biaya metere, maka hakim, penguasa dilarang menerima itu sebagai alat bukti. Penguasa, hakim baru boleh menerima itu sebagai alat bukti apabila telah membayar denda sebesar 200%. Kalau meternya 6.000 berarti bayar 12.000. Boleh terima. Jadi bisa jadi. Jadi perjanjian itu kemudian tanpa meter sah, bisa jadi. Karena sahnya perjanjian tidak ditentukan dengan yang namanya biaya metere. Ini yang kadang-kadang masyarakat awam kadang-kadang ada salah paham tentang bagaimana biaya metere itu. Kenapa kita perjanjian itu harus menggunakan yang namanya biaya metere. Nah, bentuk perjanjian itu bisa berbagai model ya. Yang pertama namanya perjanjian di bawah tangan. Di bawah tangan itu perjanjian itu hanya mengikat para pihak saja, tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Misalnya jual beli tanah, tanda tangan kwitansi selesai. Misalnya di bawah tangan. Atau perjanjian misal jual beli mobil, pihak pertama, pihak kedua, penjual, pembeli, tanda tangan, ada saksi dua, selesai. Ya. Nah, akta di bawah tangan ini atau perjanjian di bawah tangan ini itu bisa mempunyai kedudukan sempurna sebagaimana akta otentik apabila akta di bawah tangan ini diakui. Nah, seseorang yang memegang akta di bawah tangan ketika dikatakan aktanya palsu, maka kewajiban orang yang memegang akta tadi untuk membuktikan kebenarannya. Saya contohkan misalnya, saya punya akta perjanjian, saya pegang. Saudara mengatakan akta Pak Supriyadi palsu. Maka kewajiban saya memegang akta untuk membuktikan bahwa ini adalah asli. Kewajiban saya sebagai pemegang akta untuk membuktikan bahwa akta saya adalah benar. Yang pihak lain tidak perlu membuktikan. Nah, yang kedua, ada akta atau perjanjian saksi notaris. Artinya notaris itu hanya melegalisasi tanda tangan para pihak. Jadi, tetapi isi tidak. Notaris hanya menyaksikan bahwa ini tanda tangannya adalah benar, itu saja. Namanya saksi notaris. Yang ketiga, namanya akta otentik atau ada yang mengatakan akta notarial, ya, akta notarial. Nah, akta otentik itu adalah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang. Contoh, ketika orang mau mendirikan perusahaan PT,
harus dengan akta notarial. Maka para pihak ini, para pemegang saham, ya, menghadap kepada notaris, kemudian dia katakanlah bagaimana isinya, pembagian sahamnya dan seterusnya. Karena notaris adalah pejabat yang berwenang, itu menjadi akta otentik. Karena di hadapan apa? Di hadapan pejabat. Atau contoh yang terjadi di masyarakat misalnya, namanya perjanjian misalnya jual beli tanah misalnya. Jual beli tanah. Jual beli tanah itu di hadapan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Maka kadang-kadang biasanya notaris kadang-kadang PPAT, ya, sebagai PPAT. Maka PPAT, pejabat pembuat akta tanah, ya, sebagai pejabat, para pihak sebenarnya harga, cara pembayaran, itu yang menentukan para pihak, notaris tidak menentukan. Ya, telah hadir di hadapan sang notaris dan seterusnya. Jadi yang menentukan harganya, tempatnya, cara pembayarannya, itu tetap para pihak. Karena para pihak tidak mengerti bahasa hukum, maka kemudian notaris menulis dengan menggunakan bahasa-bahasa hukum, namanya akta otentik lah. Yang namanya akta otentik itu adalah kebenaran hukum. Artinya apa? Artinya apa yang ditulis di dalam akta itu adalah kebenaran hukum dan hukum. Maka karena adalah kebenaran hukum, maka barang siapa mengingkari kebenaran akta otentik, kewajiban orang yang mengingkari untuk membuktikan kepalsuannya. Jadi kebalikan yang tadi. Saya contohkan hal lagi. Saya punya akta jual beli tanah, PPAT. Saya pegang. Saudara mengatakan aktanya Pak Supriyadi itu adalah palsu, misalnya. Maka saya sudah membuktikan. Saudara membuktikan apakah prosesnya palsu, apakah cacat hukum, apakah tidak. Kewajiban saudara, saya tidak perlu membuktikan apa-apa di situ terhadap perjanjian itu. Bahkan ketika sampai pejabatnya tidak ada, saya tidak perlu membuktikan. Nah, ini kelebihannya. Beda yang tadi akta di bawah tangan. Kalau yang menyaksikan sudah meninggal semua, kita kesulitan membuktikan. Tapi kalau akta otentik tidak, ya. Kita tidak perlu kesulitan. Misalkan nanti notarisnya sudah tutup, tidak masalah. Karena dia adalah sebagai pejabat yang berwenang. Nah, sekarang sedikit saya berikan materi tentang anatomi kontrak, ya, atau cara membuat perjanjian ya. Itu yang pertama, ini singkat saja, namanya kepala perjanjian atau KOP. Misalnya jual beli tanah, jual beli rumah, sewa menyewa rumah, nah, itu namanya KOP perjanjian. Setelah itu kita ada namanya pembukaan perjanjian. Misalnya pada hari ini tanggal 17 Agustus 2020 bertempat di Kudus. Nah, namanya pembukaan. Ada tanggalnya, ada tempatnya. Maka pada ada tanggal tempat itu sebagai nanti kalau ada terjadi manifestasi, terjadi sengketa, maka tempat itu adalah tempat sebagai tempat penyelesaian sengketa. Ya, pembukaan diupayakan ditulis dengan cara huruf, ya. Habis itu kemudian yang kedua pembukaan, terus komparisi itu para pihaknya, ya. Setelah pada dan seterusnya ada namanya komparisi para pihak, nama siapa, alamat dan seterusnya sebagai pihak pertama, sebagai penjual, berikutnya nama dan seterusnya sebagai pihak pembeli. Ini namanya komparisi. Nah, setelah itu kemudian ada yang namanya premis, ada bagian resital. Premis atau resital itu adalah menerangkan siapa itu pihak pertama dan siapa adalah pihak kedua. Misalnya begini, pihak pertama adalah pemilik tanah SIM nomor sekian, namanya itu premis, pengantar, ya, pengantar. Ya. Pihak kedua adalah siapa pihak kedua? Dijelaskan pihak kedua adalah ini, ya. Ini namanya bahasa pengantar, mengantarkan terjadi setelah para pihak mengantarkan perjanjian.
Nah, baru kemudian isi. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk membuat perjanjian dengan kesepakatan sebagai berikut. Pasal 1, nah ini namanya isi perjanjian. Kalau jual beli ya berarti ada harga, ada barang, suaminya ada yang menyewakan, ada yang disewakan, ya kan? Itu nanti masuk namanya isi perjanjian. Nah, jika perlu nanti dalam isi perjanjian ada tambahan klausul-klausul atau tambahan-tambahan kesepakatan, cara pembayaran, kerusakan, yang nanggung siapa, namanya klausul. Setelah itu tutup, penutup, ya. Penutup itu maksudnya perjanjian dibuat rangka berapa? 2, satu untuk pihak penjual, satu untuk pihak pembeli, ya. Itu namanya anatomi kontrak. Nanti kalau membuat kontrak biar nanti kita paling tidak tahu model lah, model di dalam yang namanya apa namanya perjanjian itu seperti apa, ya, seperti apa. Nah, sekarang jenisnya yang terakhir, jenis perjanjian. Perjanjian itu dalam hukum perdata dibagi dua. Yang pertama namanya perjanjian bernama. Yang kedua perjanjian tidak bernama. Nah, perjanjian yang bernama itu yang dimaksud adalah perjanjian yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Contohnya misalnya perjanjian jual beli. Diatur dalam undang-undang perdata. Bagaimana hak penjual, hak pembeli. Ini waktunya agak mepet, jadi saya pokok-pokoknya saja. Penjual menyerahkan barang dan sebagainya. Prinsipnya jual beli itu ada sahnya adalah ketika ada kesepakatan sudah sah itu. Apakah sudah terjadi peralihan barang? Belum. Peralihan barang itu terjadi ketika ada levering, penyerahan barang, ya, namanya jual beli namanya. Ada namanya sewa menyewa, ya, ada yang menyewakan, ada yang menyewa, ya. Bagaimana isi perjanjiannya? Kalau orang tidak ada kesepakatan dalam perjanjian, maka tunduk pada yang namanya dalam kitab undang hukum perdata. Tetapi jika ia itu menyepakati isi ini, ya bisa jadi ini sebagai kesepakatan bersama. Ada juga namanya yang berikutnya yang bernama jual beli dengan hak membeli kembali. Bisa menjual, tapi nanti jangka waktu 4 tahun beli kembali. Nah, itu namanya jual beli dengan hak membeli kembali. Itu namanya. Nah, itu diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Memang ada pengaturan tersendiri. Nanti secara detail bisa saudara tanggapi nanti kalau saudara tanyakan, ya. Kita melalui kontak pada saya atau nanti WA dan sebagainya, ya. Dan kalau perjanjian tidak bernama, itulah perjanjian yang tidak diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Contoh, perjanjian sewa beli, tidak ada itu. Atau yang mendekati jual beli dengan angsuran. Ya, ini memang apa ya namanya ini? Ini mirip di antara jual beli dengan angsuran dan perjanjian sewa beli. Ya. Itu bedanya kalau orang awam tahunya dia itu apa namanya misalnya kredit, ya. Saya membeli katakanlah motor, ya, pakai DP, kemudian apa namanya ini saya angsur sebulan 600.000. Ya, orang awam tahunya begitu. Kalau sewa beli sama, kemudian saya bayar tiap bulan 600.000 sampai lunas 4 tahun. Tapi secara hukum berbeda. Ini prinsip perbedaannya. Kalau jual beli dan angsuran, sejak pembayaran pertama DP itu, maka objek benda sudah menjadi milik pembeli. Maka ketika dia tidak melunasi kreditnya, utangnya, maka dia masuk kategori one prestasi. Karena barang dia sendiri, hanya utang-utang biasa. Berbeda ketika jual beli, sewa beli. Sewa beli itu saya sebagai penyewa sekaligus calon pembeli. Sehingga DP itu belum terjadi peralihan objek benda. Objek benda beralih ketika sudah terjadi pelunasan. Setelah lunas, baru objek menjadi milik saya. Jadi kalau orang awam tahunya sama-sama mengangsur, ya, sebulan 600.000 yang perjanjian jual beli dan angsuran,
yang sewa beli juga 600.000 sama. Tetapi secara hukum konteksnya berbeda. Kalau saya ulangi, kalau yang sewa beli itu adalah benda beralih ketika pelunasan, sementara kalau yang jual beli dengan angsuran, benda beralih pada saat pertama angsuran. Ya. Nah, dari semua perjanjian, bentuk perjanjian tadi itu, ada akibat sekarang. Akibat daripada perjanjian itu dibuat. Saya tanda tangani para pihak, perjanjian itu punya akibat hukum. Apa akibat hukum? Yang pertama, perjanjian itu sebagai undang-undang para pihak. Artinya, ini berkedudukan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, sebagai undang-undang, maka perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lawan. Kalau dibatalkan ya minta persetujuan pihak lawan dulu. Kalau tidak bisa. Jual beli, saya mau minta pembatalan, saya tidak setuju. Wah, ternyata harganya kemahalan, batalkan. Nah, tidak bisa begitu. Lawan setuju apa tidak? Kalau tidak, tidak bisa. Maka pembatalannya itu, atau katakanlah perjanjian itu, ya harus ada kesepakatan kembali. Jadi prinsipnya tidak dapat ditarik kembali. Karena apa? Undang para pihak. Tadi saya sampaikan, asasnya adalah Anvullend Recht, pelengkap. Melengkapi ketika ada sengketa, dia baru muncul kan perjanjian itu. Ini sepakatannya, ya kan? Kemudian dalam pelaksanaannya, akibatnya harus dengan itikat baik. Itu perjanjian. Jadi tidak bisa kemudian perjanjian tanpa ada itikat baik. Artinya kalau memang dia tidak mampu melunasi, ya diserahkan barangnya. Kalau tidak, ya namanya wan prestasi, ingkar janji, ya ingkar janji. Karena biasanya orang itu kalau mau berutang itu wah ya, sampai apa namanya merayu-rayu. Tapi begitu mau melunasi, bayar, ngelir karuan, kesulitan. Karena lebih galak dari yang hutang kadang-kadang itu, ya kan? Yang hutang itu. Jadi oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian itu memang dengan tingkat baik. Memang kadang-kadang dalam perjanjian itu tidak tegas, tidak jelas. Oleh karena itu saran saya ketika perjanjian itu harus tegas, tidak multitafsir, sehingga itu hitam putih. Hingga nanti ketika ada pelanggaran terhadap isi perjanjian, kita tinggal beri perjanjiannya, kita tinggal mengingatkan, ya. Saya kira itu dalam hukum perjanjian. Sampai ketemu materi berikutnya, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.